Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di channel Bapak, di channel sekolah online. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Bapak bisa bertemu dengan kalian semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di tengah merebaknya virus corona atau COVID-19. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya menjadi teladan bagi seluruh alam ya. Oke, pada hari ini mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillah karena hari ini merupakan pertemuan pertama kita di semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Oke, kalian sudah menginjak kelas 11 ya. Dulu tentunya masih di kelas 10 dengan pembelajaran yang masih dilakukan secara online atau daring ya. Pada kesempatan kali ini di pertemuan pertama kita akan mulai masuk ke materi pertama di kelas 11, materi biologi, yaitu berkaitan dengan struktur sel ya, struktur dan fungsi sel pada makhluk hidup. Baiklah, tentunya sebelum kita melaksanakan pembelajaran, tentu silakan masing-masing anak-anak Bapak berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita kali ini mendapatkan keberkahan sehingga ilmunya dapat bermanfaat. Oke, kita awali dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada pertemuan pertama kita akan masuk ke materi struktur dan fungsi sel. Nah, struktur dan fungsi sel ini merupakan materi di bab pertama di kelas 11 berkaitan dengan materi sel ya. Tentu mungkin anak-anak Bapak sudah pernah mempelajarinya di tingkat SMP ya. Jadi materi IPA berkaitan dengan sel. Nah, sel ini harus dipahami dulu sebagai materi yang punya tujuan atau punya kompetensi dasar yang harus dicapai. Nah, yang pertama yaitu berkaitan dengan kompetensi dasar aspek pengetahuan atau di sini disebut KD 3.1 dan aspek keterampilan yaitu KD 4.1. Nah, di 3.1 atau KD 3.1 ini kompetensi dasarnya kamu harus bisa menjelaskan komponen kimiawi, penyusun sel, kemudian struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan ya. Kemudian aspek keterampilannya ini kamu harus dapat menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel dari sel tumbuhan dan sel hewan ya sebagai unit terkecil kehidupan. Nah, itu kompetensi dasar yang harus dicapai pada pembelajaran di bab struktur dan fungsi sel. Baiklah, kita lanjut. Ya, tentu anak-anak Bapak sudah pernah tahu kali ya, sudah pernah melihat apa itu bawang merah ya. Nah, bawang merah ini kalau dilihat secara seksama, dia punya yang namanya jaringan. Ya, jaringan kalau misalkan kamu potong bawang merah, mungkin biasa kalau perempuan biasa masak ya, itu di situ biasanya ada garis-garis ya, yang oval yang menyelubungi bagian-bagian dari bawang merah itu. Nah, di situ jaringan-jaringan yang ada di bawang merah ini di dalamnya
ada yang namanya sel. Nah, sel bawang merah. Jadi jaringan ini disusun dari berbagai sel-sel yang ukurannya sangat-sangat kecil, sehingga tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Harus menggunakan alat bantu yang disebut mikroskop, gitu ya. Nah, bawang merah ini yang bisa dilihat di gambar ya. Kemudian coba kita potong. Nah, dipotong kemudian kita lihat di bawah mikroskop. Nah, paling kecilnya adalah ada sel. Nah, di sel itu ada yang namanya organel sel. Nah, di tubuh kita juga sama. Di tubuh kita secara fisik kan kita punya tubuh. Nah, di bagian-bagian tubuh kita itu ada yang namanya organ. Nah, organ ini memiliki fungsi masing-masing. Kalau kita punya jantung gitu ya, untuk memompa darah, punya paru-paru untuk bernapas gitu ya, mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian ada organ apa lagi? Misalkan organ pencernaan gitu ya, untuk proses pencernaan tubuh kita. Nah, sel juga sebagai bagian dari makhluk hidup punya fungsi ya. Jadi strukturnya berupa sel. Nah, sel ini punya organel, organelnya punya fungsi. Nah, itu yang kita pelajari ke depan gitu ya. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya sel? Gitu ya. Apa yang dimaksud dengan sel? Nah, sel ini dapat digolongkan menjadi dua. Sebelum masuk ke pengertian ya, sel ini ternyata ada dua, sel prokariotik dan sel eukariotik. Ya, sel prokariotik ini sel yang tidak memiliki membran inti. Kemudian kalau sel eukariotik ini sel yang sudah memiliki membran inti. Membran inti itu apa maksudnya? Contohnya misalkan ya, kamu tahu kelapa ya. Kelapa itu ada bagian luarnya. Bayangkanlah kelapa. Kelapa ada bagian luarnya itu yang menutupi batok kelapa. Ya. Nah, bagian luar itu disebut serabut kan? Nah, biasa kita ketemu bagian terluarnya diselimuti atau ditutupi serabut. Nah, kemudian setelah serabut ada yang namanya batok kelapa. Ya, ada yang namanya batok kelapa yang bagian kerasnya. Kemudian setelah batok kelapa ada bagian cairan atau air kelapa. Nah, air kelapa ini anggaplah sebagai inti sel, gitu ya. Nah, yang batoknya ini sebagai membran sel. Nah, di dalam batok kelapa intinya itu intinya ditutupi oleh batok kelapa. Nah, itu yang disebut membran inti sel, gitu ya. Jadi bayangkan seperti itu. Jadi ada bagian inti yang ditutupi oleh suatu bagian tertentu yang disebut membran. Itu lebih mudahnya membayangkan seperti itu. Nah, kedua golongan sel ini memiliki membran sel. Membran sel itu yang mana, Pak? Yang bagian luarnya yang menutupi seluruh bagian sel itu. Beda dengan kalau membran inti. Membran inti itu menutup inti selnya ya. Kalau membran sel ini menutup seluruh bagian sel. Kemudian memiliki sitoplasma. Nah, sitoplasma ini bagian yang di dalamnya ada organel sel. Ya, organel sel itu organ-organ sel. Kenapa disebut organel? Karena ukuran dan bentuknya sangat kecil gitu ya. Kemudian di dalamnya juga ada materi genetik. Kalau di kita ada materi genetik DNA dan RNA gitu ya, yang disebut gen. Itu berkaitan dengan sel. Jadi ada dua jenis sel. Oke. Nah, di pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang kegiatan pembelajaran pertama ya. Kegiatan pembelajaran pertama kita berkaitan dengan komponen kimiawi penyusun sel dan struktur
struktur dan fungsi sel. Ini pertemuan pertama yang kita bahas. Oke. Nah, di dalam sel ada tentunya ada penyusunnya ya. Sama dengan tubuh kita ini disusun oleh berbagai macam organ ya, berbagai macam jaringan dan berbagai macam sel. Sel ini tentu jumlahnya jutaan ya, karena ukurannya kecil sehingga kita bisa berbentuk seperti ini gitu ya. Nah, seluruh bagian sel ini tersusun dari beberapa komponen kimiawi. Jadi, kegiatan dan kehidupan sel juga merupakan akibat dari reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Jadi jadi tubuh kita ini adalah bagian dari sel ya, disusun oleh sel. Sel ini kemudian tersusun dari komponen-komponen kimiawi sel ya. Nah, segala aktivitas kita sangat berhubungan erat dengan proses kimiawi, baik secara strukturnya maupun secara proses metabolisme atau proses yang berlangsung di dalam tubuh kita. Nah, semua aktivitas sel ini yang ada di dalam sel itu disebut sebagai protoplasma. Jadi komponen kimiawi sel yang meliputi seluruh aktivitas sel dikenal dengan nama protoplasma. Nah, protoplasma ini merupakan substansi kompleks yang tersusun atas unsur-unsur kimia. Jadi ada di protoplasma. Nah, sebagian besar protoplasma ini terdiri dari air. Tetapi memang ada bahan yang memberi ciri khas tertentu sehingga strukturnya itu berbeda dan unik gitu ya. Contohnya misalkan ada protein dan beberapa beberapa bahan kimia yang lain gitu ya. Nah, di dalam sel itu ada bahan penyusun yang disebut sebagai senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, senyawa organik ini merupakan senyawa yang disusun dalam bentuk karbohidrat, kemudian lemak, protein, dan asam nukleat. Sedangkan kalau yang anorganik ini bisa berupa air, kemudian vitamin atau mineral gitu ya. Nah, ini nanti yang dibahas oleh kita. Jadi pada intinya komponen penyusun kimiawi sel itu ada dua, ada organ berupa organik dan senyawa anorganik gitu ya. Nah, kalau karbohidrat tersendiri ini merupakan unsur kimia atau senyawa kimia ya, senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan ya, utamanya untuk makhluk hidup tentunya ya. Kita juga sebagai manusia biasanya membutuhkan karbohidrat ini. Tentu anak-anak Bapak juga setiap hari membutuhkan senyawa yang disebut karbohidrat. Biasanya karbohidrat ini setiap hari dikonsumsi oleh kita ya, terutama yang ada di nasi ya. Karbohidrat tidak hanya di nasi, ada juga di jagung ya, kemudian ada di singkong dan bahan makanan yang lainnya. Nah, dalam struktur kimianya dia berupa molekul yang terdiri dari unsur karbon, oksigen, dan hidrogen gitu ya. Atau yang senyawanya atau struktur kimiawinya itu C6H12O6. Jadi ada C, ada H, dan ada O. Nah, karbohidrat ini kalau pada tumbuhan dia menyusun sel-sel yang memiliki zat hijau daun yang disebut sebagai kloroplas atau zat yang memiliki klorofil gitu ya, yang berwarna hijau. Nah, zat ini karbohidrat ini dibentuk dari proses yang namanya fotosintesis gitu ya. Karbohidrat dibentuk
dari proses fotosintesis yang ada di daun atau di kloroplas itu ya, atau di klorofil yang biasa kamu tahu. Nah, karbohidrat ini dikelompokkan menjadi ada yang karbohidrat sederhana, kemudian ada yang karbohidrat rantai pendek, serta karbohidrat rantai panjang, gitu ya. Jadi kalau yang rantai sederhana ini sebagai sumber energi di dalam sel. Jadi dia bisa terurai atau bisa diserap oleh makhluk hidup secara sederhana karena sudah dalam bentuk senyawa yang sederhana. Kemudian ada rantai pendek, ini sebagai cadangan energi bagi makhluk hidup. Dan rantai panjang ini untuk struktur organel dan bagian-bagian sel yang lainnya. Nah, kalau ikatan molekulnya, kalau berdasarkan ikatan molekul, ini digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, itu berbagai jenis karbohidrat yang ada di tubuh kita yang dipelajari di biologi ya. Oke, next. Kemudian selain karbohidrat ada juga lemak. Lemak ini tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen juga. Nah, lemak ini dibangun oleh zat yang namanya gliserol dan asam lemak. Oke, dalam sel yang hidup, lemak ini berfungsi sebagai komponen utama membran plasma, pembentuk hormon, dan pembentuk vitamin. Jadi kalau membran plasma biasanya menjadi bagian dari penyusun tubuh gitu ya. Kemudian kalau pembentuk hormon untuk aktivitas hormonal di dalam tubuh, dan pembentuk vitamin ini zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita tentunya untuk menunjang aktivitas di samping proses metabolisme dari karbohidrat ya. Kemudian ada protein ya. Protein ini terdiri atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Nah, protein ini merupakan unsur organik atau senyawa organik yang paling besar yang menyusun sebuah sel gitu ya. Jadi struktur dari tubuh suatu makhluk hidup ini sebagian besar penyusunnya adalah protein. Nah, protein ini bagian terkecilnya itu adalah asam amino. Jadi asam amino itu membentuk protein, disebut sebagai polimer. Jadi banyak sekali, poli itu banyak ya, banyak sekali asam amino sehingga dia bisa menyusun suatu senyawa yang disebut protein. Nah, kemudian asam amino ini bagaimana dia bisa menyusunnya? Nah, ini saling berikatan sehingga membentuk yang namanya ikatan peptida atau disebut sebagai polipeptida. Banyak ya, poli itu banyak. Nah, selanjutnya protein ini merupakan penyusun protoplasma. Jadi protoplasma yang sudah dibahas sebelumnya merupakan bagian yang ada di dalam sel ya, yang di dalamnya ada berbagai senyawa. Nah, jadi protein ini penyusun protoplasma. Nah, protein terdiri atas dua jenis, yaitu protein struktural dan protein fungsional. Nah, kalau protein struktural ini dari katanya berupa struktur, jadi protein yang menyusun struktur suatu sel gitu ya. Ada membran sel contohnya ya, ada mitokondria, ada ribosom, ada retikulum endoplasma. Nah, ini menunjang atau membantu pembentukan struktur dari suatu sel. Kemudian ada protein fungsional. Ini protein yang terlibat dalam proses metabolisme tubuh, meliputi enzim dan hormon yang berfungsi mengatur reaksi kimia dan menjaga makhluk hidup atau sel tetap hidup. Jadi ini protein fungsional. Kalau yang struktural dia membentuk suatu zat tertentu sehingga bisa menunjang struktur atau bentuk dari sel
ya. Kalau fungsional ini lebih ke keterlibatan proses metabolisme, ya. Oke, selanjutnya ada asam nukleat. Nah, asam nukleat ini merupakan komponen kimiawi sel yang menjadi materi inti dari suatu sel. Kenapa demikian? Karena dia menjadi salah satu faktor pembawa unsur genetika dari suatu makhluk hidup. Nah, ada dua macam asam nukleat. Nah, ada asam deoksiribonukleat, kemudian ada asam ribonukleat. Kemudian kalau asam deoksiribonukleat itu disebut DNA. Ya, kemudian kalau asam ribonukleat itu disebut RNA. Nah, fungsi asam nukleat ini dia mengontrol aktivitas sel dan membawa informasi genetik. Asam nukleat ini merupakan polinukleotida, ya. Jadi polimer nukleotida, atau dia struktur dari nukleat, ikatan-ikatan yang terdiri dari senyawa-senyawa asam nukleat. Jadi ini bagian penting bagaimana aktivitas sel bisa berlangsung, ya. Kemudian ada air. Nah, ini komponen utama yang sebagian besar terdapat di dalam sel, karena sekitar 50-65%-nya merupakan air, ya. Nah, air ini komponen esensial cairan tubuh, ya, yang terdiri dari plasma darah, kemudian ada cairan intrasel atau disebut sitoplasma, kemudian ada cairan ekstrasel. Nah, air ini berfungsi sebagai pelarut dan katalisator beberapa reaksi biologis. Jadi, air ini membantu sebagai pelarut zat, sehingga suatu zat dapat digunakan atau dicerna oleh suatu sel, gitu, ya. Dan katalisator atau zat yang dapat mempercepat, gitu, ya, proses reaksi biologis yang ada di dalam sel. Oke, selanjutnya ada vitamin dan mineral. Tentu anak-anak Bapak sudah banyak yang tahu apa itu mungkin, ya, vitamin dan mineral. Kalau vitamin ini komponen kimiawi sel yang memang dibutuhkan oleh tubuh, walaupun dalam jumlah yang kecil, gitu, ya. Nah, contohnya ada banyak vitamin yang kita kenal, ada vitamin A, vitamin C, gitu, ya, vitamin E, kemudian ada vitamin B1, B2, B3 dan sebagainya, ya. Nah, vitamin ini memiliki peranan mempertahankan fungsi metabolisme, pertumbuhan, dan sebagai penghancur radikal bebas. Jadi itu adalah fungsi dari vitamin, ya. Kemudian kalau mineral ini merupakan komponen struktur sel yang berfungsi dalam pemeliharaan fungsi dan kerja metabolisme. Kemudian berfungsi juga sebagai pengatur enzim, gitu, ya, menjaga keseimbangan asam dan basa yang ada di dalam tubuh. Jadi salah satu fungsi mineral ini terkandung berbagai macam makroelemen, gitu, ya. Ada di sini berbagai macam elemen yang ada, contohnya misalkan ada magnesium, ada kalium, ada fosfor, gitu, ya, yang bisa dan sangat bermanfaat bagi kita. Contohnya misalkan ada kalium, gitu, ya. Kemudian kalsium sangat sangat penting bagi pembentukan struktur tulang kita, gitu, ya. Kemudian kalau mineral yang mikro elemen, kalau tadi yang makro, kalau yang mikro ada zat besi, ada yodium, kemudian ada seng, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu senyawa-senyawa kimia yang ada di dalam sel dan menyusun menyusun dari struktur sel itu sendiri. Baiklah,
Demikian pertemuan kita kali ini. Mungkin teman-teman dan anak-anak Bapak yang hadir pada kesempatan kali ini memiliki pertanyaan atau ada hal yang belum bisa dimengerti, bisa menghubungi Bapak langsung atau silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya, sehingga nanti Bapak bisa lihat dan mudah-mudahan bisa jawab pertanyaan kalian semua. Oke, baiklah, demikian materi yang Bapak dapat sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti Bapak hingga akhir materi yang disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bapak tutup ya. Sampai jumpa di pertemuan Bapak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.